Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atha Muhammadan nabiyyan wa rasulan rahmatan lil anam wa ikhtassahu bi syari'atin samahatin mustamilatin alal hikami wal ahkam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qudusus salam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majid ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ila yaumiz ziham. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz irsyadan wa ta'liman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk dirinya sendiri dan mengajak kepada seluruh jamaah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti imtisalu awamirillah wajtinabun nawahihi, senantiasa berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan perintah-perintah Allah serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Takwa ini harus kita gelurakan di dalam sanubari kita. Bahkan setiap Jum'ah menjadi rukun daripada khutbah Jum'ah. Untuk menjaga komitmen kita agar tidak berubah, yaitu komitmen keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum manusia dilahirkan di alam musyahadah, di alam nyata, ketika kita masih berada di alam ruh, kita telah membuat satu perjanjian dengan Allah, hanya bertuhankan dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-A'raf Allah menyatakan, wa idh akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dzurriyyatahum fa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Akan tetapi ketika manusia itu kemudian lahir ke dunia melalui instrumen alam rahim ibu masing-masing, komitmen itu tidak sepenuhnya dijaga dan dipertahankan oleh setiap hamba Allah. Karena manusia yang lahir sebagai khalifah fil ardi diberi bekal alam pikiran, diberi bekal nafsu, diberi bekal hati yang ketiga-tiganya saling mendominasi. Eksplorasi akal yang tidak dibimbing oleh hati yang mendapatkan siraman iman akan menuhankan alam pikiran dan bahkan mungkin menjadi ateis. Tetapi sebaliknya, alam pikiran yang dibimbing oleh wahyu dalam hati, maka ketika terjadi eksplorasi akan semakin mendukung keimanan kepada Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Allah, Engkau tidak menjadikan ini semua dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka jagalah kami dari ancaman api neraka. Demikian juga pengembaraan nafsu yang tidak dikendalikan oleh hati dengan siraman iman, manusia akan tergelincir. Di dalam surah Al-A'raf Allah berfirman, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins
lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Bahwa neraka jahanam dipenuhi oleh bangsa jin manusia yang mereka memiliki hati tidak pernah paham, memiliki mata tidak pernah bisa melihat kebaikan, memiliki telinga tidak bisa mendengar kebenaran. Ulaika kal an'am, mereka itu laksana binatang, balhum adall, bahkan kata Allah akan lebih sesat daripada binatang. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kehadiran kita sebagai manusia dihadapkan pada dua pilihan oleh Allah. Kalau manusia itu mengatakan tidak, maka tidak dia lakukan, jawaban itu dia lakukan dengan sepenuh hati dan bisa dimintai pertanggungjawaban. Demikian ketika manusia itu mengatakan iya, sami'na wa ata'na, maka keimanan manusia itu dengan penuh hati dan bisa dipertanggungjawabkan. Qad aflaha man zakkaha, maka sungguh beruntung manusia yang membersihkan jiwanya. Wa qad khaba, dan sungguh celaka man dassaha, manusia-manusia yang mengotori jiwanya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Suatu ketika malaikat Jibril berjumpa dengan Rasulullah, menyampaikan pesan Allah yang insyaallah akan kita kupas secara singkat dalam khutbah kali ini. Ataniyal Jibril faqala ya Muhammad isma si'ta wa fa innaka mayyitun wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa izzahu istighna'uhu 'anil nas. Hadis ini memiliki 5 pelajaran bagi kita. Yang pertama, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah kamu sekehendak hatimu. Tetapi ingatlah, fa innaka mayyitun, kamu akan mati. Kata mayyitun bitasydid di dalam beberapa pendapat ulama adalah man lam yamut wa sayamut. Orang yang masih hidup dan dia akan mati itu disebut dengan mayyit, dengan tasdid. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu Muhammad akan mati dan mereka juga akan mati. Sedangkan bila tasdid itu adalah mayit, itu kata ulama adalah jasad yang sudah ditinggal oleh rohnya, itu namanya mayit. Mayit. Sedangkan yang akan mati dikati tasdid mayit. Kita pada hakikatnya diberi suatu pilihan untuk mengambil model kehidupan kita yang kita kendaki. Tetapi pilihan kita harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Proses kehidupan itu ketika berakhir, sebagaimana Allah nyatakan di dalam surah Al-Qiyamah, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Kalla idza balagatit taraq wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Jangan begitu. Ketika roh itu sudah sampai kerongkongan, dikatakan padanya, wakila man raq, siapa yang bisa menolong? Tak ada satupun yang bisa menolong. Wa dhanna annahu al-firaq, dalam hatinya sudah menyangka bahwa dia akan berpisah dengan anaknya, dengan berpisah dengan istrinya, berpisah dengan hartanya, berpisah pula dengan jabatan dan pangkatnya. Wal tafatis bisak, betis bertemu betis, itu sebagai pertanda begitu takutnya alam maut.
batas kehidupan ini ada batasnya, dialah kematian. Yang kedua, wahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Wahai Muhammad, cintailah apa yang kamu ingin cintai di dunia ini. Tapi ingat, fa innaka mufarikuhu, satu ketika kamu akan berpisah dengannya. Ketika malaikat maut menjemput, Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan malaikat maut itu sebagai hadimul ladzat, hamba Allah yang memutus seluruh kenikmatan dunia. Itu malaikat maut, memutus kecintaan dengan anak, memutus kesenangan dengan dunia, memutus kesenangan dengan pangkat, memutus kebanggaan dengan jabatan. Ketika hadimul ladzat sudah datang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan yadba'ul janazah salasah, amaluhu wa ahluhu wa maluhu. Ada 3 hal yang mengikuti jenazah ke alam kubur. Pertama adalah amalnya, hartanya, keluarganya. Fayarji'u isnani, kemudian yang kedua kembali. Wayabqal wahid, satu tetap menemani seseorang ada di alam barzakh. Maka detik ini ketika kematian itu menjemput, maka saat itu pula tanggal seluruh kenikmatan. Yang pertama kali tanggal adalah namanya sendiri. Dia tidak lagi dipanggil jabatannya, tetapi dipanggil dengan satu panggilan yang umum, namanya mana jenazahnya. Kalau kemarin yang punya pangkat dipanggil dengan pangkatnya, yang punya jabatan dipanggil jabatannya, tapi ketika 1 detik berlalu kematian itu, maka dipanggil dengan jenazah. Ketika orang mau mensolati, pasti cari di mana jenazahnya. Ketika mau membacakan Yasin, di mana jenazahnya. Maka kemudian satu persatu tanggal. Mungkin keluarganya masih bisa mengantar ke makam, mobilnya bisa dibuat untuk mengantar ke makam, tapi tidak selamanya dia menemani makam. Hanya satu yang mengenal manusia adalah amalnya itu sendiri. Maka hadirin sekalian jamaah Jum'ah rahimakumullah, hampir keseluruhan manusia yang telah pulang ke alam barzakh pasti menginginkan kembali. Laula akhartani ila ajalin qarib, kata orang Jawa, mbok yo ditunda sebentar saja, biar saya bisa lebih lama hidup di alam dunia. Fa as-saddaqa wa akum minas sholihin, yang mana kehidupan kedua itu akan aku gunakan untuk bersedekah. Wa akum minas sholihin, dan banyak, dan akan menjadi orang yang termasuk orang-orang yang soleh. Pertama, sedekah. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub tulisan Imam Al-Ghazali pernah dijelaskan dialog antara Nabiullah Musa dengan Allah. Memang Nabiullah Musa ini banyak berdialog langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa takliman. Suatu ketika Nabiullah Musa ini penasaran, ya Allah, kira-kira amalku yang mana yang membuat engkau bisa tersenyum ya Allah, tersenyum bangga terhadap aku? Apakah sholatku? Apakah zakatku? Apakah zikirku? Kemudian dijawab oleh Allah, Musa, sholatmu hanya untuk dirimu supaya kamu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Zikirmu hanya untuk dirimu supaya hatimu tenang. Maka aku akan bangga ketika engkau keluar dengan membantu sesama, bersedekah kepada sesama. Itulah aku bangga terhadap hambaku. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yang terakhir akan kita sampaikan,
wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramallah kamu sesuka hatimu, mau amal jelek mau amal baik, tetapi ingat Muhammad, innaka majziyun bih, kamu akan mendapatkan balasan dari amalmu itu. Barangkali dari sekian agama, dari sekian kitab suci yang kita pelajari, saya baru mendapatkan bahwa Al-Quran mengatakan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Islam satu-satunya agama yang memberikan jaminan siapa yang beramal mithqala dzarrah, seberat biji sawi kalau di dalam tafsir tradisional, karena biji sawi merupakan benda yang paling kecil. Maka dengan keperkembangan modern ini mungkin benda yang paling kecil bisa saja, lebih kecil atom dan sebagainya. Itu pun akan khairan yarah, akan dilihat ketika nanti di alam akhirat. Demikian juga wa may ya'mal mithqala dzarrah syarran yarah, amal jelek akan dia lihat di alam akhirat. Jaminan Allah ini tidak main-main sesungguhnya, karena Allah mengutus berbagai bala tentara untuk mengoreksi amal manusia. Dikatakan di dalam beberapa hadis, yang mengoreksi amal manusia pertama hari. Setiap pagi hari ini berteriak menyampaikan satu statement, ana yaumun jadid wa ana ala ma ta'malu syahid. Hari ini saya hari ini adalah hari yang baru, bukan seperti yang kemarin. Wa ana ala ma ta'malu syahid, dan terhadap apa yang kamu perbuat saya menjadi saksi. Yang kedua, al-ard, bumi yang kita injak ini juga menjadi saksi dari amal kita. Yauma, di dalam satu surat Al-Zalzalah mengatakan bahwa bumi itu yauma tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awkhalaha, bumi itu menceritakan seluruh kejadian yang dialami oleh manusia. Yang ketiga adalah malaikat yang selalu bergantian pagi dan malam menjaga setiap manusia. Dia bertemu di sholat asar dan subuh. Sholat asar yang satu naik, yang satu turun. Di sana Allah bertanya, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kamu tadi mendapatkan ketika meninggalkan hamba-hambaku? Kalau hambanya baik, ataitu wahum yusallun wa taraktu wahum yusallun. Ketika saya datang mereka sudah sholat asar, ya Allah. Ketika saya pergi mereka sudah sholat subuh. Maka kita usahakan laporan malaikat setiap hari itu adalah sholat, melaksanakan kewajiban. Yang selanjutnya adalah al-arkan, bahwa tangan kaki kita semua bisa menjadi saksi nanti. Ketika saksian lisan itu dibantah, maka Allah kunci lisan itu, kemudian tangan dan kakinya bersaksi. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Baru kemudian ada raqib atid, baru kemudian ada diwan dan sebagainya. Maka itulah jaminan Allah bahwa Allah menjamin kecil apapun amal manusia itu akan dia lihat. Terakhir ingin saya sampaikan, di dalam hadis tersebut bahwa sesungguhnya syarafal mu'minin qiyamuhu bil-lail. Kemuliaan seorang mukmin itu dapat dia tempuh melalui permintaan yang mustajab di tengah malam. Setiap malam Allah mengumandangkan satu statement, siapa yang berdoa akan kuberi, siapa yang meminta akan kuistajabahi. Itulah kemurahan Allah. Oleh karena itu, seberat apapun kehidupan di dunia yang kita alami, maka salah satu instrumen untuk meringankan adalah dengan qiyamul lail. Nabi Muhammad SAW tugasnya sangat berat, maka qiyamul lail bagi Nabi adalah suatu kewajiban, sedangkan bagi umatnya adalah satu kesunahan. Wa izzahu wa anna izzahu istighna'uhu anin nas. Kehormatan seorang muslim adalah ketidaktergantungan seorang muslim itu kepada manusia lainnya. Semakin orang itu bergantung kepada manusia yang lain, maka semakin dia tidak merdeka dan tidak terhormat. Sebaliknya, kita dianjurkan oleh Allah untuk bergantung kepada Allah.
Guru kita mengatakan, berharap kepada manusia banyak menemui kekecewaan. Tetapi berharap kepada Allah, Allah akan memberi yang terbaik kepada kita. Fa'tabiru ya ulil albab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani Allah wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul adil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Warda Allahumma an khalifati nabika Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat innaka antas sami'ul alim. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayatana ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mautana rahatan lana min kulli syarri birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil khair, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Waj'al malakal maut fi qabdi ruhina rahiman wa rafiqan bi kalimatil haq la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu yaumal qiyamah insyaallah minal aminin bi rahmatillah wa karamihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal azim yadhkurkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.